saya Mas Jos ya? Ya, betul Pak. Oh iya. Kalau saya punya kasur mau dibuang gimana ini? Oh iya, kita melayani Bapak. Oh Atas iya. nama Bapak siapa ya? Pak Mardoyo, Haji Mardoyo. Oh, Ji. Alamatnya Pak, alamatnya di mana Pak? Oh, alamatnya di Balai Kota. Oh, iya, Ye, siap Pak. ye, uji coba. Ye, terima kasih Mas, terima kasih. Ye, ye, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mana daerah yang boleh untuk ngamen dan mana yang tidak, dan itu menjadi penanda hari jadi yang kemudian sekaligus akan kita jalankan terus ke depan. Pengamen di Jogja hanya dibolehkan di titik-titik tertentu, ya, di luar titik yang kami tetapkan tidak boleh mengamen, ya. Kemudian pengamen yang ada di Tugu sampai ke titik nol tidak boleh door to door, tidak boleh masuk ke tenda-tenda kemudian door to door. Itu juga sebagai penanda, karena nanti akan ditentukan ada 5-10 titik yang boleh untuk pengamen. Saya berusaha untuk menggunakan sebagian kekuatan finansial, entah itu dari APBD ataupun dari dana istimewa, anggaran yang untuk pentas, misalkan pentas hari jadi itu lebih baik saya pakai untuk sedikit untuk memberi pengamen saja, sehingga pengamen itu di titik-titik itu adalah sedikit basic salary-nya gitu ya, diambilkan dari anggaran pentas seni, pentas budaya dari dana istimewa ataupun dari APBD kita. Nah, ini upaya-upaya sebagai penanda hari jadi ada satu perubahan di mana kemudian tidak dikeluhkan banyak orang. Kalau ngamen itu kemudian mengganggu untuk para pengunjung, para turis yang baru makan dan seterusnya. Saya kira perubahan-perubahan ini penting untuk menandai hari jadi kota Yogyakarta. Kota mungkin itu juga tidak ada PNS ASN yang rumahnya di kota, termasuk Satpol PP, itu harus menjadi contoh di rumah memilah sampah organiknya, ya. Saya nanti kalau bedah rumah, saya diundang itu saya mau mampir rumahnya ASN atau pegawai pemerintah, ya Satpol PP, P3K, tak cek nang dapur, mau ngecek, mau mampir saya sidak aja saya ke dapurnya. Ini orang pada ketawa-ketawa karena rumahnya tidak di kota. Masuk mana? Jadi tadi itu langsung pada ketawa-ketawa. Mau saya cek ketawa-ketawa. Ternyata ya ketawa-ketawa rumahnya tidak di kota. Selamat. Jadi ini awas nanti ini senyum-senyum Pak ini Pak Mantri Kota Gede, rumahnya mana Pak? Betul, pantesan. Iya, kalau kan Pak Mantri mana? Rumahnya mana? Piungan. Piungan. Selamat kabeh. Tapi Mila Pak. Kenapa? Di rumah Mila. Di rumah Mila, ya. Jadi harus Mila kasih contoh. Yang jelas Pak, dalam sih. Oh ini harus ini. Itu saya cek di rumah Pak ya. Oh ini jadi RW juga ya. Wah, awas loh kalau nggak beres. Iya, ya itulah bagi saya kita upayanya itu sampai ini kepepet ini. Upaya kepepet itu semua OPD kita kerahkan turun ke kelurahan semua. Kemudian Satpol PP ini jumlahnya ada 600 lebih. Ya 050 ini satu Satpol PP saya kasih satu RW karena RW-nya ada 616 gitu. Nah itu totalnya sampah menjadi musuh kita bersama ya. Dan kemudian kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Mudah-mudahan dengan cara begini maka kita tidak lagi tergantung yang ada di open dumping maupun yang landfill itu, tetapi kita bisa betul-betul mengolah yang ada di kota Yogyakarta secara mandiri. Nah itulah Bapak Ibu. Kita kumpulkan RW dan besok kita launching Bapak. Acara apel pagi besok. Iya. RW di Mantijuan dan Suryo di Negara. Iya. Mudah-mudahan galonnya bisa seluruh masyarakat Pak ya. Ya diusahakan seluruh masyarakat. Itu contoh OPD Bapeda ini punya tanggungan 2 kelurahan. Ya. Agustus sudah dimulai. Jatah yang untuk landfill di sana sudah mulai close. Iya, yang saya sudah sering sampaikan sangat sedikit peluangnya. Nah, karena nanti Januari betul akan di totally close. Ya, oleh karena itu
kita kemudian yang punya sampah 300 ton ini semula masih bisa dibantu hampir 100 ton per hari. Sekarang ini tentu kita harus mengakomodir sampah kita sendiri secara total ya. Oleh karena itu kemudian jurus-jurus yang dilakukan salah satunya adalah memilah dari rumah dan kemudian kita membagi ember kepada warga masyarakat dan kepada penggerubak agar sampah organik basah itu tidak dibawa ke depo, tetapi sampah organik basah dimasukkan ember dan kemudian petugas yang dalam hal ini penggerubak akan mengambil dari door to door, dari rumah ke rumah, dan petugas penggerubak atau transporter ini sudah diberikan 2 ember besar. Kemarin kita membagi 2.500 untuk sekitar 1.200 penggerubak, karena satu penggerubak dikasih 2. Kemudian warga masyarakat mayoritas nanti kita bagi alat kecil-kecil seperti galon untuk mengumpulkan sisa makanan yang ada di dapur. Saya sudah bagi semua OPD ini, saya kasih satu kelurahan, sehingga hari ini tidak ada kelurahan yang tidak mendapatkan OPD. Kalau Bapeda bisa membersihkan semua depo, ya, dan mereduksi depo. Yang depo itu jumlahnya semula ada 45 menjadi 23 depo. Lainnya kita tutup gitu, biar nggak mengotori masyarakat gitu. Nah, waktu itu kita juga masih sudah punya tempatnya belum untuk menyimpan, mengolah sampah yang sangat spesifik. Nanti mungkin ada kasur, ada bantal, ada guling, ada seperangkat meubiler, mungkin ada kulkas yang sudah nggak dipakai atau apalah yang sulit-sulit dikelola itu. Nah ini kan bagian-bagian yang bisa kita layani pada masyarakat. Kalau seandainya mau buang kasur, mau buang barang-barang yang ruwo, istilahnya yang besar, itu tinggal panggil ke kami, ya, tim reaksi cepat. Insya Allah sudah disediakan kendaraan, tadi ada tosanya ada 6 ya Pak. Ada truknya no? Ada, truknya 2. Dan truknya 2, tosanya 6, kemudian kerennya 2, kerennya untuk pohon ya. Ya, kami apresiasi dan kami mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, ini mumpung banyak media, yaitu 011 JOS kita resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan ridho, kemudahan kepada kita semuanya. Di mana pada umumnya kota tidak memiliki tempat yang luas, lahan yang cukup, terutama kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Ini saya kira menjadikan pemacu bagi kita semua juga untuk kalau kita melakukan suatu inovasi, ini bisa juga direplikasi untuk kota-kota lain. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih. Bantal, guling, dan lain sebagainya yang masih dibuang di badan sungai. Padahal sampah spesifik rumah tangga tersebut memerlukan pengelolaan khusus karena sulit untuk didaur ulang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan tim reaksi cepat masyarakat Jogja olah sampah atau TRC Masjos sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah Kota Yogyakarta dalam menciptakan pelayanan yang sigap, responsif, dan solutif dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah spesifik rumah tangga. Tim ini siap bergerak di lapangan untuk menangani aduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah spesifik masyarakat. Selain itu, tim TRC Masjos ini juga melayani masyarakat terkait dengan penebangan pohon maupun sampah dari hasil pemangkasan pohon. Tentu dalam pelaksanaan kegiatan ini kami sudah menyiapkan yang pertama terkait dengan armada. Kami
di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai kren sebanyak 2 buah dalam rangka untuk pemotongan pohon yang tinggi. Kemudian juga ada dump truck, kijang, dan untuk penjemputan sampah spesifik kami juga sudah menyiapkan armada roda 3 sebanyak 6 buah. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat semakin berperan